Hai semuanya, kembali lagi bersama FokusIELTS.com. Saya Teresa di sini dan ada Mr. Hakiki jadi tamu interview kita hari ini. Hai Mr. Hakiki, could you Hi please everyone. introduce yourself a bit? Sedikit lagi biar Oke, ya, jadi nama saya Muhammad Hakiki. Saya tutor di FokusIELTS.com dan background pendidikan saya adalah S2 Master of Linguistics, ya, Master of Applied Linguistics dari UNSW dengan beasiswa LPD. Oke. Guys, by the way, kita sebelumnya udah sempat interview sama Mr. Hakiki mengenai proses mendaftar di University of New South Wales and then LPDP juga ya. Mr. Hakiki kan juga dapat LPDP. So, check out our previous video. Kalian langsung aja cari di link di caption. Oke. Nah, tadi sempat Mr. Hakiki salah sebut linguistics sama applied linguistics. Bedanya apa sih, Mr. Hakiki? Jadi kalau linguistik lebih kepada bahasa murninya ya. Kita kayak misalnya kita mempelajari bagaimana bahasa itu terbentuk, grammarnya dan lain. Kita fokus kepada bahasanya. Dan biasanya kalau linguistik kita itu yaitu fokus kepada situ. Tapi kalau applied linguistics itu kepada terapannya ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan bahasa itu dalam proses sehari-hari, dalam misalnya bagaimana kita menggunakan bahasa itu dalam teknik pengajaran, bagaimana kita bisa menggunakan bahasa itu untuk menciptakan tulisan dan lain-lain. Jadi perbedaannya sih ada di situ. I see. Benar-benar di applied-nya berarti ya, di Iya, terapannya. benar. Oke. Nah, ada alasan khusus kenapa ngambil applied linguistic di University of New South Wales? Oke, jadi sebenarnya kan sebenarnya kan kalau dari segi bidang sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris itu sebenarnya ada dua jurusan yang populer ya. Mm-mm. Kalau nggak applied linguistics, TESOL, dua itu ya. Nah, kalau TESOL kan fokus kepada pendidikannya lah, bagaimana kita bisa melihat pengajaran dari segi pendidikannya, assessment, penilaian, dan lain. Tapi kalau applied linguistics itu kita masih lebih luas, yang dimana kita bisa mempelajari tentang sinteks, yaitu uh, bagaimana grammar itu, kita bisa menjelaskan grammar, kita mempelajari tentang bilingualism, yang dimana di Indonesia ini sangat kuat ya, orang itu bisa bicara lebih dari dua bahasa, kemudian ya bagaimana orang itu bisa mempelajari bahasa dan lain-lain. Jadi saya lebih tertariknya ya ke situ. Jadi sebenarnya applied linguistics sama TESOL itu ya mirip-mirip sih sebenarnya ya. Jadi makanya juga ada beberapa kampus itu yang menjadikan satu Master of Applied Linguistics and TESOL. Seperti I itu. Contohnya see. di Monash kalau nggak salah, Monash, Macquarie University di Australia itu Master of Applied Linguistics and TESOL. Jadi ya nggak jauh berbeda. Cuman ya tujuan saya memang tertariknya di situ, dan akhirnya saya lebih milih applied linguistics daripada TESOL ataupun linguistics yang murni itu tadi. I see. Kalau di tempat di UNSW kepisah ya antara Ya, applied linguistics terpisah. sama TESOL. Oke. Nah, mau ngepoin sedikit nih tentang gimana belajar di sana. Pasti beda banget ya antara suasana belajar di Australia sama di Indonesia. Boleh sharing sedikit nggak beda-bedanya? Ya kalau beda pasti beda. Jadi di sana tuh orang tuh lebih kompetitif ya. Orang itu kalau kita fokus kepada pelajar-pelajar barat ya, Australia kan kalau di UNSW itu kan atau di Australia general itu kampusnya itu multikultural ya. Jadi dari berbagai banyak negara, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Cina, ada yang dari Belanda, ada yang dari Jerman, ada yang Amerika, ada yang dari Afrika dan lain itu banyak. Jadi kita itu banyak hal yang kita bisa pelajari dalam segi sosial aspeknya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pengalaman di sana, jadi mereka itu profesional ketika terkait dengan hal akademis. Tapi ketika misalnya kita diskusi nih, jadi pernah ada pengalaman saya dan teman-teman saya itu ada pengalaman, jadi ada pernah sekelompok dengan orang Jerman, ya, jadi orang Jerman, orang Cina sama orang Indonesia. Nah, kan kalau orang Jerman kan terkenal direct ya, Iya. jadi kalau ada masalah kita point out. Sedangkan kalau orang Indonesia kita cenderung tidak mau menyalahkan ya, tapi kita cenderung Benar. memberi motivasi lah. Kadang-kadang hal-hal seperti ini kan yang kita bingungkan. Dan teman saya ketika itu di point out sama orang Jerman itu akhirnya dia sakit hati. Dia sakit hati otomatis keluar nangis. Padahal itu kan dalam konteks profesional kan ya. Jadi ini saya kasih tahu kamu salah ya, karena kamu melakukan kesalahan itu. Tapi di luar konteks akademis itu, konteks sosial nggak ada masalah apa-apa. Dia ada kesalahan kan tadi di akademis tadi. Nah, di luar itu ya udah kita tetap teman. Jadi
Itulah salah satu hal menarik ya terkait dengan kita berkuliah di luar negeri. Kita akan mengalami situasi-situasi seperti ini, yang di mana di Indonesia kita nggak akan pernah dapatkan. Tuh, I itu see. yang pertama. Kemudian dari segi workload beban belajarnya itu sangat Mhm. beda. Jadi ibaratnya eh, perkuliahan itu 2 jam, tapi persiapan dan tugas itu bisa memakan untuk satu perkuliahan itu bisa memakan sekitar 3 kali lipatnya, 6 jam. Wah, Jadi seperti itu. Jadi memang kita lebih diminta lebih mandiri ya, seperti itu. Jadi kita membaca dulu, kita sebelum kelas tuh harus harus dikasih beberapa bacaan, kita baca sehingga nanti kalau di dalam kelas kalau kita nggak tahu ya udah itu bukan salahnya dosen, dosen nggak mau mengulangi, oh, I gitu kan. see. Jadi memang sudah ada tugasnya untuk baca dan tugasnya bervariasi juga ya. Ada tugas yang tulis, kalau bidang saya bahasa atau masih banyak esainya ya. Esainya Mhm. itu biasanya rata-rata sekitar 2 sampai 3.000 kata dari segi jumlah katanya gitu. Wah, banyak banget 2.000 sampai 3.000. Itu Iya biasanya banyak. dikasih waktu seberapa kalau segitu? Ada yang dikasih waktu sekitar biasanya kita kalau weekly review tentang topik itu kita kita 1 minggu. Itu tapi nggak sebanyak itu sih, sekitar 1.000 sampai 1.500. Kalau yang sudah sampai 3.000 sampai 5.000 itu biasanya tuh di awal perkuliahan sebelum kita masuk pertemuan pertama itu udah kasih tahu tugasnya apa aja, mata kuliah ini tuh apa aja, setiap pertemuan itu apa aja. Jadi kita udah tahu nanti di akhir semester itu ada tugas yang jumlah katanya 5.000 misalnya. Kita udah tahu. Jadi kan dari situ kan kita udah Oh, mulai oke. mempersiapkan. Ya, nggak ketawa kaget, wah gitu ya. Enggak, Jadi seperti itu. kuncinya adalah harus nyicil kalau misalnya tugasnya panjang kayak gitu ya, Iya, misalnya. nyicil persiapan. Ya, heeh. Jadi lebih Oke, kepada memang self learning-nya sangat gitu ya, sangat sangat didorong untuk self learning. I see. Oke, jadi untuk kalian semua yang mau kuliah di Aussie, entah di UNSW atau di tempat lain, kayaknya rata-rata budayanya mirip kayak gitu kan ya, Ya, pasti Mr. mirip ya, Kiki. mirip. So, kalian pertama nggak boleh males, yang kedua nggak boleh suka nunda-nunda pekerjaan. Ini masalahnya kebiasaan orang Indonesia nih, suka banget yang namanya SKS, sistem kebut semalam. Ya, Itu dia, itu harus ya ditinggalin tuh benar. di Indonesia. I see. Oke, terus kalau misalnya kayak pernah ikut apa ya, kayak club or organization gitu nggak di UNSFW? Jadi kalau aktif di organisasi itu enggak yang banget, cuman pernah sih ikut hadir beberapa sekali 2 meeting habis itu ya nyari pengalaman aja lah sebenarnya kan tujuannya untuk klub kan bukan untuk aktif karena biasanya memang yang aktif itu orang-orang bachelors ya anak-anak Hmm. graduate. Jadi kalau yang aktif master itu jarang. Cuman ya pasti pada pada saat itu saya curious ya dengan gimana sih. Akhirnya saya pernah ikut movie club. Ya movie club tuh kita kayak nonton nonton film bareng dan diskusi diskusi tentang film-film tersebut. Terus kemudian saya juga pernah ikutnya kayak student unionnya ya kayak kayak ibaratnya BEM-nya mereka BEM-nya mereka sih tapi BEM-nya mereka itu kayak agak beda gitu jadi kayak mereka itu ada student union dan student union itu memiliki fasilitas tertentu kayak mereka kayak ada ruang entertainmentnya sendiri dan Oh, ada di ruangan tersebut tuh ada kayak free snack sama free coffee jadi ya itu sih yang salah satu incerannya kan uh, perks-nya ya fasilitas-fasilitasnya itu kan I see. Di sana berarti agak beda ya antara culture kayak ngebem sama nge-clubnya iya dibanding di sini. beda. Jadi mereka tuh kayak student unionnya mereka itu kayak gimana ya? Kayak lebih santai gitu ya, atau lebih informal lah. Perkumpulannya kayak lebih informal gitu. Ya, sama tujuannya sama. Kalau ada rapat tujuannya pasti tercapai. Cuman caranya aja berbeda. Itu kan pasti juga budaya kan. Bukan berarti Hmm. yang di Australia paling benar atau di Indonesia yang paling benar. Tapi memang itu pengaruh budaya seperti itu. Oh, I see. Ya beda beda approach aja ya berarti gitu ya. Ya, ha. Oke. Oke, kalau misalnya tadi kan udah kayak perbedaan-perbedaan nih. Kalau hal-hal yang paling disukain atau paling berkesan untuk Mister Hakiki selama kuliah di sana di bidang kampusnya deh, gitu. Dari belajarnya kah, ada dosennya kah yang Jadi kalau sebenarnya dari segi fasilitas ya. Jadi memang hmm, kalau dilihat dari fasilitas memang Indonesia masih cukup tertinggal dari segi fasilitas. Jadi di sana itu gini. Jadi uh, di sana itu banyak sekali. Jadi kalau ini sudah menjadi umum di Indonesia kayak outdoor spaces ya di outdoor.
space untuk belajar atau untuk kumpul dengan apa namanya dengan teman-teman kita untuk belajar, untuk nongkrong dan itu ada. Kemudian selain itu dari segi kalau dulu kan semua tugas itu atau semua pengumuman itu semua melalui online ya, pengumpulan tugas online jadi dan lain-lain. Jadi kita sudah nggak ada kertas dan ini yang masih kurang di Indonesia. Jadi kan semua kan kita masih manual. Oh, Kemudian selain itu dari segi fasilitasnya itu mereka itu ada kayak International Student Center yang tujuannya itu untuk membantu international student ketika mengalami permasalahan akademis atau permasalahan pribadi. Jadi mereka punya psikolog ya, psikolog yang tujuannya untuk membantu international students oh, yang merasa misalnya homesick atau loneliness atau misalnya merasa tertinggal atau kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan kampus. Ada juga fasilitas misalnya untuk proofread. Misalnya kita punya tugas, oh mereka ya. bantu untuk proofread, diskusi dengan seperti itu. Jadi fasilitas yang diberikan itu sangat lengkap ya kalau kita di UNSW itu. Jadi kita mau mengalami kesulitan apapun, kita tinggal gitu. I see. Benar-benar disupport banget ya untuk belajar Ya, biar senyaman dan sefokus mungkin. iya, benar-benar. Ya, ya, ya. Itu ada biaya tambahannya ya? Nggak kalau Enggak, misalnya. gratis semua itu. Wah, semuanya gratis. Wih, Ya, mantap banget. I see. Ya sih, pasti eh, ngerasa senang banget kalau dapat kalau misalnya kita belajar dengan fasilitas kayak gitu. Mau workload seberat apapun juga pasti ya lebih semangat lah ya karena disupport ya, sedemikian rupa. Terus ya, dengar-dengar benar-benar. library-nya juga buka 24 jam ya kalau di Australia. Ya, jadi di UNSW, kayaknya hampir semua universitas di Australia itu menyediakan fasilitas tersebut. Saya kurang yakin ya. Tapi Hmm. kalau di UNSW itu sebenarnya sebenarnya perpustakaan itu bukan 24 jam, tapi bukan all area, ya, bukan all Oh, area. I see. Jadi memang disediakan satu area tertentu yang di mana itu dibuka 24 jam dan bahkan ya seringkali apalagi pada masa-masa UTS UAS tuh banyak mahasiswa sampai tidur di situ ya, sampai mereka tidur di situ belajar ngerjain tugas karena memang ada banyak keunggulannya sebenarnya. Pertama internet, akses internetnya lebih kencang ya daripada wifi kalau misalnya di tempat tinggal kita. Pertama itu. Hmm. Terus kemudian itu tempat yang enak untuk ngumpul sama teman-teman kan ya. Seperti Hmm. itu kedua. Kemudian ketiga, kadang-kadang kan cuaca kan itu kan macam-macam ya. Kadang kalau pas cuaca dingin itu sangat dingin, kalau panas sangat panas. Sehingga kalau kita ada di ruangan tersebut itu kan hawanya kan hawa normal. Jadi itu banyak yang diandalkan. Oh, I Soalnya see. tempat dulu itu ya ini bukan hanya fokus ke 24 jam, tapi kepada library. Jadi ada sedikit cerita menarik terkait dengan library. Pada saat itu pernah di Australia pada musim panas itu cuacanya mencapai dengan 45 derajat. Ya, Oh my God. 45 derajat. Dan di tempat tinggal saya, di kos-kosan saya itu nggak ada kipas angin, nggak ada AC. Oh my God. Makanya. Dan otomatis karena cuaca, dan itu kan cuaca sudah diprediksi prediksi kan karena memang ada ramalan cuaca dan ramalan cuaca di situ itu cenderung ya terpercaya sehingga kita tahu oh, besok bakal panas sehingga pada saat itu udah saya ngambil laptop saya kebutuhan saya sehari saya pindah dari jam siang sampai malam di perpustakaan karena di situ kan cuacanya kan netral kan jadi ya kita Hmm. menghabiskan waktu di situ gitu itu Ya sih ampun. ceritanya jadi Bisa ngungsi. library itu bisa juga menjadi tempat pengungsian bagi beberapa mahasiswa internasional dalam Oh keadaan gitu. seperti itu. Menarik ya. Sampai ini. Biasanya kan saya kalau di Indonesia perpustakaan tuh salah satu tempat yang paling jarang dikunjungin gitu kan. Tapi kalau di sana Ya, kayaknya di tempat favorit orang ya. iya karena memang di sana disediakan banyak tempat, karena juga ada jadi macam-macam nih ada kalau nggak salah di USW ada 7 lantai. Ada misalnya nah Oh. lantai 7 sama lantai 6 itu silent area. Nggak boleh kalau mau belajar itu tempat area silent jadi nggak boleh ada suara sama sekali. Ah, I see. Terus Jadi, nanti hmm? nanti di lantai bawahnya itu baru semi quiet yang dimana boleh diskusi, boleh ngobrol. Terus ada beberapa area yang disediakan beanie bag biar sambil bisa tidur. Aduh, enak banget. Terus ada juga sekarang sekarang yang aku tahu ada juga fasilitas sleeping pod yang dikasih sama kampus. Jadi memang Oh untuk my buat tidur, God. Buat tidur siang gitu atau iya gimana? buat tidur siang. Ya bisa Ih, lucu kadang-kadang kan, banget. ya kadang-kadang di sana itu uh,
mahasiswa lokal atau mahasiswa internasional itu mereka tempat tinggalnya nggak jauh ya dari kampus. Jadi dan maksudnya jarak perkuliahannya itu sekitar 3-4. Jadi kan nggak memungkinkan bagi mereka untuk pulang pergi kan. Ya mereka menyediakan tempat itu ya untuk mereka istirahat sambil nunggu kelas. Oh, I see. Wah, menarik banget sih beneran fasilitasnya kayak mantap, 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 mantap gitu. Terus Gitu. selama ini kan mungkin kita ngira kalau library itu ya udah satu ruangan, terus kita harus diam di sana makanya nggak usah ngapa-ngapain. Tapi ternyata dipisah juga ya. Jadi Ya ada area kita dipisah, bisa benar. ribut, ada area kita harus tenang gitu. Okay, that's Ya very benar. interesting. Ya. Okay. We've been talking about University of New South Wales so far. Jadi gimana suasana di sana? Tapi kalau misalnya di kota Sydney sendiri atau di Australia sendiri, pernah ngalamin shock culture sama budaya lokal di sana nggak yang di luar kampus? Kalau budaya lokal shock banget sih enggak, cuman ada perbedaan sedikit. Nah biasanya kan kalau kita orang Indonesia, kalau kita ngumpul dan lama itu kan biasanya terjadi pada saat misalnya kita lagi ngopi bareng sama teman, itu kan ya. Kita kan biasanya itu menghabiskan waktu berjam-jam dan lain-lain. Iya. Tapi kalau di Australia itu mereka enggak. Kalau ke kafe itu cuman ya ke kafe minum kopi, mungkin sambil brunch, pulang, beres. Yang mereka lama di sana adalah ketika mereka itu pergi ke bar. Nah, dan itu yang Oh, dijadikan, jadi oke. kebalikannya kalau kita mau ngumpul sama teman kita ke kafe, tapi kalau orang Australia kalau mau ngumpul sama teman mau lama itu biasanya mereka ke bar. Jadi itu sedikit berbeda. Jadi kadang-kadang ya apa namanya kita juga perlu beradaptasi dengan seperti itu. Kadang-kadang kita punya teman ya kita ikuti aja meskipun memang kita tidak minum alkohol ya kita ikuti aja kan ada minuman-minuman lain yang bisa kita pesankan. Tapi dan Hmm. itu juga memberikan rasa pengalaman juga kan. Oh gimana? Oh ginilah apa bersosialisasi orang Australia seperti itu sih setelah. Terus kemudian dari yang pasti sedikit kaget ya itu pasti dari segi pakaian sih Oh, kenapa kalau itu? kuliah. Jadi kan kalau kita di Indonesia kan selalu selalu mesti ada pemberitahuan masuk kuliah atau masuk area kampus harus pakai sepatu, celana rapi, pakaian gini-gini. Pasti seperti itu kan Meja. ya, rambutnya semua, pokoknya semua harus rapi. Kalau sana berbeda. Jadi sana itu bahkan ada mahasiswa yang masuk itu pakai sepatu, celana pendek, sambil bawa skateboard, terus sambil pakai kutang, gitu masuk kuliah nggak apa-apa, rambutnya gondrong nggak masalah. Oh, jadi kayak perkuliahan kayak pakai pakai baju santai, pakai kaos pun, Mm, kaos mm, kutang dan pakai apa ya, mm. celana pendek itu nggak masalah ya? Nggak masalah dan bahkan ada kalau ya itu kan oke kalau laki-laki itu masih normal, perempuan juga terkadang kayak gitu. Jadi perempuan datang ya pakai celana pada musim panas sih biasanya yang sering terjadi ya musim summer ya mereka pakai celana pendek, pakai sandal jepit, terus masuk mereka tuh pakai kayaknya mau ke pantai gitu ya, jadi mereka pakai bikini tapi ditutupin kayak apa namanya kayak singlet gitu ya, jadi nggak terlalu kelihatan kan. Hmm. Jadi itu sering Hmm. terjadi kayak gitu. Oh, itu boleh Itu ya. Jadi kayak boleh, gitu nggak masuk aja. masalah, nggak masalah. Yang penting Jadi itu fokus di sih. kelas. Ya, Gitu. dan ya, Oh. itu yang membedakan. Kan kalau di Indonesia kan Hmm. stigmanya adalah ketika orang berpakaian tidak rapi, anak itu tidak pintar. Nah, stigmanya Hmm. kan seperti itu. Kalau di Hmm. sana enggak. Kamu berpakaian apapun, pakaian itu tidak menentukan kemampuanmu. Iya, iya, iya. Yang penting fokus, Hmm. ngikutin ngikutin pelajaran dengan bagus, dengan kayak Ya. sopan, ya udah gitu ya. I Benar. see. Kalau misalnya dari hal-hal yang disukain atau berkesan dari Australia sendiri? Yang pertama ya kalau saya pribadi dari segi kotanya ya. Jadi kalau ibaratnya Sydney itu memang sangat kota yang sangat menurut saya sangat lengkap ya dari segi misalnya saya tuh stres kuliah yang Hmm? bisa saya lakukan adalah misalnya saya langsung naik bis ke pusat kota jalan-jalan aja malam jalan-jalan malam itu yang sering saya lakukan saya kadang-kadang saya beli kopi kalau itu jalan-jalan entah itu sendiri sama temen jalan atau kadang-kadang itu pas lagi benar-benar lagi stres pernah itu sama teman itu jam 12 malam itu di hari kuliah ya di hari aktif di weekdays jam 12 malam Mhm. itu pergi ke Sydney Opera House duduk aja di situ sambil Oh. ngobrol-ngobrol sambil itu untuk melepas penat lah ibaratnya kan dan Hmm. dan ya karena memang fasilitas diberikan mereka tuh banyak akses ke pantai dari kampus itu sekitar 5 menit Wah, jadi deket banget. kita bisa ke sana kita kalau misalnya
kita mau belanja, kita mau belanja apapun tersedia. Kita mau ke taman, itu mereka ada taman untuk barbecue dan fasilitas barbecue-nya, panggangannya itu gratis. Wow. Jadi kita tinggal bawa daging dan peralatan lain-lainnya aja, tapi alat panggangnya itu gratis, nggak ada biaya. Itu sih. Terus kemudian kalau kita di sana mau cari air minum tuh gampang. Air minum kan keran kan semua kan di sana air kerannya bisa diminum kan ya. Oh, I see. Jadi kalau aus Jadi ya udah tinggal buka kita keran kemana? aja. Iya. Dan itu Oh, salah satu cara untuk menghemat juga. iya, Kadang-kadang iya. kita jalan-jalan, kan soalnya beli air botol sana sekitar $1, $1.50. Tapi kalau dikurskan otomatis mahal ya. Ya kan lumayan Iya. kan kalau kita keluar setiap beli gitu kan lumayan. Dan makanya selalu orang Indonesia selalu bawa botol. Botol mana-mana nanti kalau haus ya cari tempat pengisian air ulang gitu aja sih. Ya itu Oke. hal-hal kayak gitu tempat-tempat hiburan yang diberikan tuh sangat banyak dan berhubung juga itu kota baru bagi saya, otomatis kan eksplornya kan lebih jauh lebih uh, bisa dilakukan ya dan ya itu sih kesan-kesannya sih. I see. Oke, last question nih, Mr. Hakiki. Untuk mereka yang mau mencoba untuk belajar atau tinggal di Sydney, ada apa aja yang harus diperhatikan? Yang pertama yang diperhatikan ya adalah pertama itu harus siap secara mental untuk hidup bukan hidup sendiri. Kalau hidup sendiri mungkin beberapa orang ada pengalaman kos di kota lain di Indonesia, tapi hidup di ibaratnya di budaya yang berbeda. Karena ya, kita pasti akan jumpai banyak hal yang pasti berbeda dengan keyakinan kita, apalagi di negara-negara barat terkait banyak isu sosial. Itu pasti kita harus siap. Sebagai misalnya kalau kita sebagai orang Muslim kita ke Australia, kita harus siap mengantisipasi hal-hal yang pasti kita rasakan di sana. Ataupun kalau sebagai orang Indonesia secara general, ya kita harus beradaptasi dengan situasi-situasi berbeda. Itu sih. Kemudian selain itu ya nanti kita harus menyiapkan diri secara mental untuk beban kuliah di sana. Karena sesulit apapun, kalau ini menurut saya pribadi ya, saya nggak tahu di bidang lain, tapi bagi saya pribadi, sesulit apapun kuliah di Indonesia, di sana pasti lebih sulit. Itu sih kalau menurut saya. Karena memang di sana Oh itu lebih gitu. kompetitif ya. Di sana itu lebih Hmm. kompetitif, dan mungkin tadi saya lupa bilang, dan di sana itu kalau untuk dapatkan, di sana itu nilai sudah dibagi dari awal. Sebelum kamu masuk kelas, itu Hmm? hanya ada 5% yang bisa dapat nilai tertinggi. Oh, kok gitu? 5% mahasiswa yang bisa dapat nilai tertinggi. Dan harus ada beberapa mata kuliah yang mengharuskan harus ada yang gagal. Oh my God, kok kayak gitu? Iya, jadi itu untuk menjaga standar. Oh, ya ampun. Emang harus siap mental. Jadi yang menjadikan ada beberapa jurusan menjadi unggulan universitas, khususnya bisnis. Teman saya di bisnis itu pasti bilang ceritanya begitu. Jadi mereka, saya nggak tahu nama mereka, kalau saya namanya normal distribution atau apa, pasti harus ada. Nggak boleh semuanya dapat A, itu nggak boleh. Jadi sudah yang dapat nilai tertinggi sekian, yang lainnya harus sekian, yang harus ada beberapa yang gagal. Oh, I see. Jadi semuanya harus berlomba-lomba untuk aman Tapi ya. berlombanya di sana itu fair, di sana berlombanya fair, nggak ada yang saling menyerang, itu nggak ada. Cuman memang itu sih Oke. extra effortnya sangat luar biasa karena semakin populer jurusan kamu di universitas di Australia itu semakin bebannya semakin tinggi. Ada Iya. ya bisnis khususnya di bidang bisnis kan Universitas kan salah satu unggulannya adalah di bisnis itu Hmm? setiap minggunya itu ada kuis. Teman saya ini pengalaman dari teman saya, setiap minggunya itu ada kuis dan kuis itu harus benar 80%. Kalau misalnya gagal dan pengerjaan kuisnya itu hanya diperbolehkan selama 30 menit. Ya, setiap Oh pengerjaan my. 30 menit. Dan kalau gagal Hmm? itu harus mengulang lagi maksimal 3 kali. Dan untuk misalnya kita ngerjain pertama terus kita gagal, ya kita Hmm? gagal, itu kita baru bisa ngerjain lagi itu 1 hari kemudian. Oke, jadi nggak boleh coba berulang-ulang gitu ya. Nggak boleh langsung 3 kali percobaan langsung, dan soalnya pasti berbeda. I see. Memang benar-benar diuji kemampuan kita ya, berarti bukan cuma buat ngejar nilai. Benar-benar diuji. Iya, jadi memang sana itu memang
Itu jadi itu salah satu membedakan kan mahasiswa yang 5% itu dengan mahasiswa yang lain. I see. Emang bergengsi banget berarti kalau masuk ke 5% itu ya? Ya, Ya, benar. ya, Memang ya. ya, memang agak sulit. Memang agak sulit memang. Ya, cuman ya itu bukan berarti suatu hal yang kita harus takuti ya. Tapi Mm-mm. itu ya, itu juga pengalaman juga kan, bagaimana kita bersaing, bisa berkompetitif, bagaimana kita bisa menguji diri kita sendiri. Mm-mm. I see. Wah, ini udah benar insight yang sangat berharga nih. Soalnya mungkin nggak semua orang tahu kalau ada culture kayak gitu di sana. Jadi, tapi kalian jangan takut ya, teman-teman semua yang mau nonton video ini. Kalau memang kita ada tantangan kayak gitu, ya kita hadapin aja untuk proses pembelajaran. Gitu. Usahalah, kerjalah sekeras mungkin. Bisalah aman ya, Mr. Hakiki, Ya, asal aman, belajarnya serius ya. aman kok. Jadi dari pengalaman saya dan teman-teman saya itu nggak pernah ada yang sampai gagal, itu nggak pernah ada. Jadi Oh, memang oke. ya mungkin yang nilainya kurang memuaskan ada banyak, tapi yang sampai gagal tuh nggak ada. Gitu. Memang itu Sampai memang kayak DO gitu nggak kan ya? ya nggak ada, nggak ada. Oke, itu aja sih ya. Namanya juga proses harus dinikmatin ya. Ya, Apapun itu kita ya, benar. kita terima aja sebagai pelajaran. Alright, thank you so much Mr. Hakiki. Kita banyak dapat cerita hari ini dan ceritanya menarik banget, insight dari orang yang langsung ada di sana pasti beda sama kalau kita baca web atau kayak ya sekilas introduction doang. Tuh. Ya. Buat kalian yang mau tanya-tanya lebih banyak atau mau belajar langsung sama Mr. Hakiki, bisa langsung ke focusielts.com. Kalian request aja Mr. Hakiki sebagai tutor kalian, pasti akan dibantu untuk English, General English maupun IELTS. Ya. Okay. So, thank you so much for your time today, Mr. Hakiki. Thank It's you, Mr. been Rizal. very fun talking to you. Okay. All right. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.